warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari jemaah sekalian kita duduk tawajuh. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya ingatkan adab-adab majlis. Di dalam majlis ini nggak perlu lama-lama, Pak, nggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau majlis singkat, sederhana, dibuat dengan adab, insya Allah akan ada kesat ke hati, ada ta'asir fil qalbi. Maka di dalam majlis ini mesti semuanya tawajuh. Jangan sampai jasad kita duduk di majlis, fikirnya di rumah. Fikirnya masih di kampung, masih di pasar, di mall, mau shopping. Ya, makanya tolong ditawajuhkan dulu. Angkat kepala, buka mata. Ini ba'da zuhur nih banyak yang lelah, capek, pengen tidur. Bukti banyak yang tidur di luar kan. Ya, jadi yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Darah, daging, tulang, rambut, kuku, gigi mendengar. Jadi nggak ada yang main handphone, whatsappan, chatting sama orang. Ya. Apalagi sambil nonton YouTube. Boleh yang jauh-jauh merapat lagi ke depan. Jangan ada yang bersandar-sandar, kecuali yang tua-tua saja boleh. Ayo Pak, Bu, diindahkan majelisnya sedikit. Nggak ada yang ngobrol-ngobrol ya. Nanti kalau saya lihat satu orang ngobrol, aku lihat satu orang ketiduran, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung pulang kita. Betul Bang ya? Sepakat ya? Saya di WhatsApp. Siapa yang WhatsApp saya? Oh, Bang ya. Apa judulnya Bang? Saya bilang, apa judulnya? Atur aja lah. Akhirnya terputuskan judulnya memperindah kematian ya. Oh, serem. Tapi kita masukkan kata-kata indah di dalamnya, jadi nggak serem lagi. Kalau sudah kematian itu indah, maka orang rindu. Hari ini banyak orang memikirkan bagaimana cara hidup enak, tapi nggak banyak yang memikirkan bagaimana cara mati enak. Oh, kalau majelis hidup enak itu banyak tuh, ada pelatihannya bayar mahal-mahal lagi kan. Bagaimana orang punya rumah mewah, mobil mewah, kamu pasti bisa, kamu akan kaya. Dia pikir kalau kaya bahagia. Padahal nggak ada seorang nabi pun yang datang ke dunia yang menyampaikan berita seperti itu. Nggak ada. Banyak tuh orang-orang, maaf ya, orang di luar negeri sana dia nggak kenal Allah, dia nggak pernah sujud kepada Allah, nggak kenal Rasulullah, dia bukan orang Islam. Kaya raya, ujungnya apa? Bunuh diri. Nggak bahagia ternyata mereka. Semakin mewah itu negara, kita ceklah, kita mendengar berita, itu semakin tinggi income per kapita sebuah negara, semakin tinggi angka bunuh dirinya, Pak. Nah, jadi bukan hidup enak yang kita pikirkan hari ini, bagaimana cara mati enak. Ya. Dan suka atau tidak suka, kita semua akan menghadapi apa yang namanya kematian. Ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, ada satu cerita saya pernah dengar dari guru saya. Jadi cerita ini tamsilan, perumpamaan. Biasanya kalau agama ini disampaikan dengan tamsilan mudah difahami. Jadi ada sebuah kerajaan, yang mana kerajaan ini punya sebuah peraturan unik. Ya.
Apa peraturan di kerajaan itu? Siapa saja yang menjadi raja di sana, ada masa waktu telah ditentukan. Taruhlah 10 tahun atau 5 tahun. Dan kesepakatannya siapapun yang jadi raja di kerajaan itu, setelah dia berkuasa, dia akan dibuang ke sebuah pulau. Dan tempat pulau ini, tak seorang pun yang kalau dibuang ke sana yang ada kabar beritanya, ataupun apalagi kembali kepada kerajaan, nggak ada. Dan dikenal tuh pulau itu banyak binatang-binatang berbisa. Ada ular, kalajengking, binatang-binatang buas yang mengerikan. Pokoknya itu pulau sangat mengerikan dan menakutkan. Jadi hadirin, ada beberapa orang kisah raja-raja ini, ketika dia jadi raja, tak semua yang bisa memperlakukan otaknya dengan benar. Kan orang dikasih otak itu banyak yang nggak berpikir. Hampir semua berpunya pola pikir begini pikirnya. Aku ini kan sekali jadi raja, ntar lagi dibuang ke pulau, kapan lagi bersenang-senang? Nah, kalau di pulau kita udah habis cerita, kan tidak jelas gimana di sana. Ntar di sanalah. Maka raja pertama dilantik, dia bersenang-senang, dia puaskan nafsunya, dia makan sesuka hatinya, dia pakai baju mewah-mewah, kendaraan mewah-mewah. Oh, perempuan-perempuan cantik dikumpulin semua, dijadiin ratunya dia, dikawinin semua sama dia. Selama 5 tahun jadi raja, dia puaskan nafsunya. Sampai dia sadarnya kapan? Ketika utusan daripada maharaja datang membawa surat kontraknya. Ingat nih, waktumu akan habis. Dia minta tolong bisa nggak diperpanjang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Saya buat persiapan, nggak bisa. Maka raja tadi pun dalam keadaan terpaksa dia diseret, dibuang ke pulau itu. Hening, nggak ada berita. Dan sebelum dibuang itu, dibuat arah-arah keliling kerajaan. Dilihat semua orang, ini raja akan dibuang ke pulau itu. Raja berikutnya pun dilantik, tidak mengambil pelajaran. Oh, lebih brutal lagi, Pak. Sampai silih berganti raja, sampai satu orang raja bijaksana. Ketika dia dilantik jadi raja, hari pertama pun dia jadi raja itu, dia tak memikirkan bagaimana dia di kerajaan, tapi yang dia pikirkan bagaimana nasib dia di pulau itu. Sudah banyak raja-raja yang dikirim ke sana dan tak ada kabar berita. Maka pertama dia dilantik, dikumpulkan semua tentara, polisi, angkatan laut, angkatan udara, semua tentara dia. Dia bilang, aku perintahkan kepada kalian semua, pergi ke pulau itu, bunuh semua binatang buas. Bersihkan semua ular kalajengking yang ada di sana. Berapa lama kemudian, berapa bulan datang laporan, maaf Tuan Raja, apa? Semua sudah habis, kita basmi. Kemudian dikirimkan alat-alat berat, tebang itu pulau, hutan-hutan semua. Pohon-pohon besar yang mengerikan, yang menakutkan, kamu potong-potong semua. Selama 5 tahun jadi raja, tak sehari pun dia bersenang-senang di kerajaannya. Yang dia pikirkan bagaimana nasib dia nanti di pulau itu. Dikirimkan semua intan, berlian, emas, permata, uangnya dia dikirim ke pulau itu semua. Semua benda-benda yang dia cintai dikirim ke pulau itu semua. Sampai 4 tahun dia sudah bekerja. 1 tahun itu datanglah utusan. Ingat Tuan, 1 tahun lagi pulang. Dia bilang, kau orang yang paling kutunggu-tunggu, kapan pulang? Kenapa? Dia rindu ingin ke pulau itu karena sudah nampak istana yang begitu indah, yang jauh lebih indah daripada istananya dia. Nah, jadi kalau kita hari ini takut mati, saya yakin kita nggak buat persiapan untuk akhirat. Orang kalau takut pulang kampung, pasti dia nggak pernah berkirim ke kampung halamannya. Nah, jadi cara memperindah kematian kita itu, yang pertama apa? Kubur kita bersihkan. Di kubur ini salah satu daripada taman-taman surga. Selamat orang di kubur, selamat dia sampai ke surga. Cilaka di kubur, dan salah satu daripada jurang daripada jurang-jurang api neraka. Di kubur tidak ditanya sholat, tidak ditanya zakat, puasa, haji. Yang di kubur ditanya apa? Iman. Man Rabbuka. Siapa Tuhan? Ini kita harus luruskan dulu ini. Nggak boleh ada kesyirikan sedikit pun. Nggak ada yang berkuasa selain Allah. Kita harus yakin itu. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan ada bisik-bisik nih, kalau si fulan jadi presiden, baik nih negara nih. Ini syirik nih, bahaya. Yang memperbaiki bangsa ini siapa? Allah. Yang menolong bangsa ini nanti siapa? Allah. Bagaimana supaya bangsa ini ditolong Allah? Kita tolong agama Allah.
Nah, ini salah satunya nih, buat majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, dakwah. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang membantu agamaku, kata Allah, aku bantu dia. Hari ini kita yakin dengan orang-orang pintar, yakin dengan orang-orang kaya, yakin dengan orang-orang hebat. Oh, kalau orang hebat ini berkuasa, orang pintar ini berkuasa. Nah, ini keyakinan-keyakinan harus diluruskan. Ini banyak sekali, banyak aktivis di sini, banyak pejuang-pejuang nih. Ya. Jadi orang mukmin itu hadirin sekalian, yakin dia sempurna, hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Titik, tidak ada komanya. Assalamualaikum. Oke, jauh-jauh nih sahabat saya dari Bali nih. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada komanya. Allah berkuasa, selain Allah dikuasai. Titik. Allah berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan. Siapa selain Allah itu? Presiden tidak punya kekuasaan. Gubernur nggak punya kekuasaan. Wali kota, bupati nggak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Iya. Siapa yang berkuasa? Kurang keras suara bapak-bapak, nggak ada keluar. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Rezeki bukan datang dari suami. Rezeki datang dari siapa? Allah. Rezeki bukan datang dari kantor, bukan datang dari toko, bukan datang dari sawah, ladang. Rezeki datang dari Allah. Tapi kalau kita nggak bekerja gimana? Bisa nggak Allah memberi kita rezeki tanpa bekerja? Bisa nggak Bu? Yang keras suaranya. Bisa nggak Allah memberi rezeki tanpa bekerja? Bisa. Yakin? La ilaha, itu iman. Namun kalau ada orang yang mengatakan Allah yang memberi rezeki tapi bekerja dulu, ini syirik. Allah yang menyembuhkan tapi obat dulu, ini syirik. Ya, kalau gitu nggak usah kerja aja kita bang, nggak usah aja kita berobat. Berdosa. Ini iman tauhid. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Bukan meninggalkan nih usaha-usaha yang dibuat sekarang ahli dunia sekarang bikin pemilihan pemimpin, kita tinggalkan. Allah yang ngasih, udah dicatat kok siapa. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Paham gak? Coba diulang kalimatnya Bu. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sakit terus nggak berobat, kalau mati dosanya seperti orang mati bunuh diri. Udah tahu sakit, nggak berobat, Allah yang sembuhkan. Nah, kita nggak boleh menguji Allah, Allah boleh menguji kita. Ya, kita menguji Allah nggak boleh. Bapak saya bilang, Bapak yakin nggak Allah yang menghidupkan mematikan? Yakin. Bapak naik ke atas pohon asana loncat. Oh boleh katanya. Bapak loncat, itu namanya bukan tawakal, tapi nggak tahu akal. Itulah yang dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam ketika iblis laknatullah alaih menantang Nabi Isa, mengatakan, wahai ruhullah, wahai Isa, kalau engkau yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan, kamu naik ke gunung, loncat ke kawahnya. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Aku tak berhak menguji Allah. Aku tak punya hak memuji Allah. Allah boleh menguji kita. Nabi Ibrahim itu dilempar ke api, itu bukan beliau yang mau meloncat sendiri, tapi dilempar, diuji sama Allah. Apa yang terjadi? Api yang sifat aslinya yang nampak zahirnya mempanas dan membakar, tiba-tiba berubah sifat. Allah perintah, ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin, wassalaman ala Ibrahim. Orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim? Dikatakan, ketika aku dibakar. Hebat Pak ya.
Jadi kebahagiaan ini nggak ada hubungannya dengan kemewahan. Kebahagiaan ini nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan pangkat jabatan, dengan popularitas, dengan wajah yang cantik, tidak ada hubungannya. Oh dia cantik dia lebih bahagia, oh belum tentu. Enak ya Allah nggak adil ya, kok dia cantik kok aku pesek ya, kok aku jelek ya. Allah nggak adil. Kadang-kadang tuh lebih bahagia orang gendut jelek itu daripada orang yang langsing itu, daripada orang bener. Orang yang badannya biasa-biasa aja makan gimana aja cuek aja dia. Tapi yang badannya kurus makan ini takut, nah, happy dia. Kita happy aja bang ya. Jadi kebahagiaan ini hubungannya dengan apa? Dengan iman. Siapa yang beriman aman. Siapa yang beriman pasti dan pasti bahagia. Orang miskin yang beriman pasti bahagia. Orang kaya yang beriman pasti bahagia. Orang cantik yang beriman pasti bahagia. Orang ganteng yang beriman pasti bahagia. Tinggal di istana pasti bahagia. Tinggal di gubuk derita, kata orang itu. Yang ada lagu gubuk derita itu pasti bahagia. Yang mungkin menderita itu bukan gubuknya sebetulnya, tapi iman yang rusak. Karena betapa banyak kita lihat orang tinggal di penthouse yang luar biasa, mewahnya 5 star, tapi nggak bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Inilah maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling miskin di dunia menjadi orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. Kaya katalah kun fayakun, jadi. Allah mampu menjadikan orang paling miskin menjadi orang paling kaya, menjadi orang paling miskin. Allah mampu menjadikan orang paling bodoh menjadi orang paling cerdas. Allah pun mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot di dunia. Allah matikan akalnya. Banyak orang hari ini, wah intelektual tapi nggak faktual. Mati akalnya. Siapa yang mematikan akalnya? Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini Bang Alvin. Haji, depan dia. Ada perkataan Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali? Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan. Dengar baik-baik ini. Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa saja yang yakin dengan harta, Allah pasti akan kurangkan hartanya. Nggak cukup. Meskipun udah punya miliaran, ratusan miliar, tetap kurang. Siapa yang yakin dengan ilmunya, pasti Allah sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah pasti akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan pernah Allah kurangkan hartanya, tidak akan pernah disesatkan dan tidak akan pernah dimatikan akalnya. Jadi kita perlu Allah saja. Dapat Allah, dapat segala-galanya, tapi hilang Allah, hilang segala-galanya. Iya. Orang tanya-tanya sama saya, gimana nih Bang? Apapun yang terjadi hari ini, besok, tahun depan, semuanya telah tertulis rapi di kitab yang terjaga, Lauh Mahfuz. Siapa yang akan jadi presiden 2019 Allah telah tuliskan. Ya, nggak bisa berubah itu. Tulisan Allah. Dan semua itu ada hikmahnya, semua pasti ada hikmahnya. Makanya adabnya kalau kita dalam pemilihan-pemilihan ini penting nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pilihan kita menang, istighfar. Astagfirullah. Jangan pilihan saya membawa mudarat bagi umat. Jangan pilihan saya membawa mudarat bagi agama ini. Ya Allah, ampun ya Allah. Jangan kau hisap aku di akhirat nanti. Tapi kalau pilihan kita kalah, langsung sujud syukur. Alhamdulillah kalah dia. Kita terbebas dari hisap. Gak ada masalah Bu. Dunia ini sampah. Sama Fir'aun Allah bagi ini kerajaan. Fir'aun musuhnya Allah bagi. Jadi jangan dipikir yang menang pemilu tuh dia orang hebat, orang dah. Oh hebat dia menang dia. Oh dia orang baik tuh, kekasih Allah tuh. Ya. Sampah dunia ini bangkai. Nabi tarik tangan Abu Hurairah. Ya Abu Hir, kamu mau lihat hakikat dunia? Mana ya Rasulullah? Itu tumpukan sampah. Itulah dunia. Dunia jifa, bangkai. Jadi maksud perjuangan para ulama itu bukan untuk kerajaan dunia.
Kita berjuang ini supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ridho sama kita. Itu kalah menang nggak penting. Kita kalah nih, Allah sayang, masuk surga, selamat kita. Kita menang, Allah lari dari kita, Allah pergi, gagal kita. Ya, jadi kacamata dunia tolong dilepas, Bapak Ibu sekalian, ganti dengan kacamata agama. Jadi standar maju sukses orang itu bukan dunianya dia, tapi agama dia. Satu orang miskin, rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin baca Quran, zikirnya panjang, salawatnya panjang. Subhanallah, dengan kuasa Allah, Allah kenalkan dengan seorang pengusaha kaya, diberikan pekerjaan, diberikan bisnis, tiba-tiba jadi kaya raya. Orang miskin tadi jadi kaya raya, nggak lagi 5 waktu berjamaah di masjid, masih sholat, tapi sholat di kantor, sholat di rumah. Saya mau tanya, ini sebuah kemajuan kah apa kemunduran? Nah, itu udah paham. Berarti ibu-ibu sudah pakai kacamata akhirat. Ada satu orang, Masya Allah, dia kaya. Kaya kan? Nggak pernah ke masjid. Maksiat hari-hari. Tahu-tahu bangkrut, miskin, dikejar-kejar utang. Habis rumahnya, habis mobilnya, semua habis. Pas dia bangkrut, masuk masjid, nangis-nangis di masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Ini kemajuan apa kemunduran? Nah, inilah kemajuan. Ya. Jadi standar kita kacamata orang akhirat itu akhirat, bukan dunia. Nah, jadi sekarang hadirin dirahmati, ini persiapan kita untuk memperindah kematian kita itu. Yang pertama, luruskan iman dulu. Kalau ditanya siapa Tuhanku, kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika Rasulullah menceritakan tentang hadis ini, ya Rasulullah, seandainya malaikat nanti bertanya siapa Tuhanku, aku akan jawab, aku tahu siapa Tuhanku, siapa Tuhanmu. Itu saking yakinnya Umar bin Khattab jawab apa kepada malaikat Munkar Nakir? Aku tahu siapa Tuhanku, kamu siapa Tuhanmu? Dan Nabi katakan, sungguh benar nanti Umar akan mengatakan harus demikian di dalam kubur. Hari ini Tuhannya macam-macam. Duit ini, uang ini Tuhannya orang kafir. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Kalau orang mukmin ada Allah, bahagia dia, tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatinya tenang. Abang senyum-senyum, ibu senyum-senyum, iya bahagia Bang Ustaz. Kok bahagia banyak duit? Enggak ada. Loh kok bahagia? Ada Allah. Jadi ciri-ciri datangnya iman tuh hadirin sekalian, ciri-ciri iman boleh masuk ke dalam hati seorang manusia. Ulama sampaikan, datangnya dunia tidak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tidak menyedihkan hatinya. Ciri-ciri iman itu apa? Datangnya dunia tidak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Karena orang beriman yakin dengan perkataan Nabi. Nabi yang mengatakan dunia dalam pandang Allah tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Kok kedatang 11 sayap nyamuk bahagia, kan aneh. Dunia itu kata Nabi satu tetes air berbanding samudera yang luas. Dia orang mukmin santai saja. Tapi kalau dia sedih, senangnya hati orang mukmin itu kalau berhubungan dengan amal. Dia bangun tahu-tahu udah 5:30, lewat sholat subuh, menangis dia. Itu iman. Galau dia, berkabung bendera setengah tiang. Kenapa bang? Subuh ketinggalan. Kayak kematian anak, sedihnya. Kenapa? Nabi sabdakan rakaatain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Itu kata Nabi, 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita bukan kehilang dompet, tas beserta isinya, dunia beserta isinya hilang, kok nggak sedih? Tapi kalau hilang tas beserta isinya sedih nggak? Sedih. Tapi kenapa kehilang 2 rakaat sebelum subuh kita ketawa-ketawa saja? Karena kita iman rusak, nggak yakin dengan sabda Nabi, nggak yakin dengan janji Allah. Nah inilah orang mukmin itu gitu. Tapi kalau hilang duit dia, santainya duit sampah, katanya nggak ada apa-apa. Nanti dapat lagi duit, cari lagi nanti. Orang mukmin itu gitu bang. Bagi dia dunia itu di tangan saja, di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, ada lagu barunya tuh.
Mobil di garasi jangan masuk hati. Mobil masuk hati. Mobil di berat orang, hati yang sakit, kan aneh. Ya Pak, hati ini kecil Pak. Istri masuk ke dalamnya, anak masuk ke dalamnya, rumah masuk ke dalamnya, mobil masuk ke dalamnya, dunia masuk ke dalamnya. Jangan remehkan hati, hati-hati dengan hati. Maka bersihkan hati dari makhluk. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada di hati kita kecuali Allah saja. Ya, ini santai saja, orang pergi nggak apa-apa. Asal jangan hilang Allah. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan dunia ini karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena dunia. Ya. Ini Bu, maaf ya, ini masalah pilpres ini boleh mengubah saja hukumnya. Ya. Taruhlah sunnah lah, memilih pemimpin sebagai kita milih boleh, nggak milih boleh. Tapi silaturahmi disambung wajib hukumnya. Jangan hanya gara-gara beda ini satu. Kita kampret nih, dia cebong, musuh-musuhan langsung. Dosa, kampret tuh cebong, caci maki, nggak boleh. Saya banyak punya teman beda-beda pilihan, tapi saya tahu aja baik-baik aja saja, makan jalan-jalan, pergi dakwah sama-sama, nggak ada masalah. Beda pilihan boleh saja. Ya. Kita punya kacamata pandang yang berbeda-beda. Kenapa satu orang suka sama satu orang? Karena lihat baiknya. Kenapa satu orang benci sama satu orang? Dilihat buruknya. Ya. Bapak suka sama satu pilihan Bapak, kenapa? Bapak melihat kebaikan dia. Dia suka sama pilihannya dia karena dia juga lihat kebaikan dia. Jadi biasa aja, santai aja. Ini dunia ini kita nggak boleh menghakimi. Santai saja. Serahkan semua urusan sama Allah. Yang penting 2019 kita tetap bersaudara. Kita tetap jaga ukhuwah, kita tetap ngaji, kita tetap sholat berjamaah di masjid, aman kita, selamat. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman harus lurus, harus benar, tidak boleh ada kesyirikan. Allah tak akan terima iman bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana ibu-ibu tidak akan pernah mau menerima minyak bercampur dengan air. Mau nggak Bu beli beras campur pasir Bu? Beli beras karung, pasirnya ada 2 kilo lah gitu. Nggak mau. Nah, maka luruskan iman tauhid. Bagaimana cara meluruskan iman tadi? Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa banyak? Dzikran katsiran. Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Oh, di sini siapa coba angkat tangan yang pernah dibilang gila gara-gara kalimat itu? Belum ada? Berarti kurang banyak. Tambah banyak lagi. Oh, udah banyak Bang, udah banyak. Saya udah 10.000 kali setiap hari. Mungkin orang nggak lihat. Maksud kalimat aksiru min qawli itu ulama saya dengarkan 2, zikirkan dan dakwahkan. Nah, yang berat ini mendakwahkan kalimat ini. Datang kepada orang yang suka, yang tidak suka, yang minat, yang nggak minat. Nabi diludahi gara-gara ini. Dakwah ini. Nabi dilempar batu gara-gara ini. Nabi dikasih kotoran onta, dikasih isi perut onta usuk gara-gara ini. Dakwah. Ketika Nabi berzikir di Gua Hira sendiri-sendiri, nggak pernah ada yang marah. Gak ada yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan amalan infiradi dengan berzikir di Gua Hira. Dari umur 25 tahun sejak menikah dengan Ummahatul Mukminin Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 40 hari berkhalwat di Gua Hira. Setiap tahun 40 days. 40 hari meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, bertafakur di dalam gua. Apakah Abu Jahal memusuhi Nabi? Tidak. Apakah Abu Lahab memusuhi? Tidak. Semua memuja Nabi, mengatakan Al-Amin, ay orang yang dipertuan agung yang dipercaya. Tak ambil keputusan, Nabi ambil keputusan. Tapi setelah Nabi berumur 40 tahun, turun perintah Iqra. Suruh baca dulu nih, belum turun Pak. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi lari terbirit-birit dari gua, turun kabarkan istrinya Khadijah. Khadijah pun bersyahadat. Khadijah bertanya kepada pamannya Warakah bin Naufal. Datang kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali pun bersyahadat, masuk Islam. Datang kepada pembantunya Zaid bin Harithah. Datang kepada sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, langsung bersyahadat. Senyap 2 tahun tuh dakwah Nabi diam-diam. Karena perintah dakwah mengetuk pintu datangi orang tuh belum turun.
Tapi setelah 2 tahun kurang lebih turun ayat, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fanzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang duduk berselimut. Kan ada ayat ya ayyuhal mudaththir, ada ya ayyuhal muzammil. Itu bedanya apa, Pak? Kalau diterjemahan sama artinya, hai orang yang berselimut. Jadi mudaththir ini orang yang berselimut di siang hari ketika terbangun, muzammil ini orang yang berselimut di malam hari ketika tertidur. Suruh bangun malam qiyam tahajud. Tapi kita perintah untuk dakwah datang, Rasulullah SAW langsung ambil selimut tadi dan katakan kepada istrinya Khadijah ummahatul mukminin, ibu kita radhiyallahu anha, wahai istriku, la rahata ba'dal yaum, tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Nabi suruh lipat itu selimutnya, maka Nabi langsung terang-terangan mengumumkan tentang keislaman. Ketuk pintu rumah orang, door to door. Hari itu juga gelar Al-Amin diganti menjadi Al-Majnun, orang gila. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Itulah kerja saya, Bu, sama teman-teman di Jamaah Tabligh, datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Orang nggak suka memang. Saya sering diusir, Bu. Bahkan saya pernah diludahin orang muka saya. Marah. Assalamualaikum. Keluar dia. Apa, Pak? Tadi jawab salam. Itu dia poin aja. Kita baru mau senyum-senyum langsung to the point, Pak. Panas dingin badan kita. Pak, maaf, Pak. Ya. Langsung aja, Pak. Apa maksud kedatangan? Begitulah kurang lebih Nabi dulu berdakwah. Kalau kita sudah mulai berdakwah, Ibu nanti ke pasar, ya, di pasar kan pas belanja, ingatkan yang jualan, Bu, yang ngasih rezeki Allah. Siapa? La ilaha illallah. Mungkin dalam hati Ibu, gila jangan-jangan. Baru datang Allah yang ngasih rezeki. Mau beli buah nih, mangga kan, tanya, Pak, buah datang dari mana, Pak? Oh, dari Medan. Bukan, Pak, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Aman Ibu ini rupanya. Mulai orang pikir kita gila. Nabi itu begitu, karena hari-hari orang melihat rezeki datang dari toko, buah datang dari kebun, susu datang dari sapi. Datang Nabi mengatakan susu bukan datang dari sapi, susu itu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, gak ada sapinya. Apa kata peternak? Ini gila, jangan-jangan orang ini. Allah. Itu kerja kita, Bu. Sebanyak orang hari ini nikmat hidupnya dengan ibadah, Pak. Tapi hari ini umat Islam telah tinggalkan dakwah. Yang ini zikir-zikir orang mau. La ilaha illallah. Oh, khalwat masuk nih, khusus Sulu. Tarekat di sini, masuk ke hutan-hutan. Banyak orang suka. Tapi menjumpai orang, anak-anak pang di luar sana, anak metal, orang masuk. Oh, ini perlu perjuangan. Perlu kita menghina-hinakan diri kita. Inilah kerjanya baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau ini kita buat, naik iman. Ya, jadi tugas seorang dai dan daiyah ini apa, Bapak Ibu sekalian? Mengaitkan hati umat kepada Allah. Hilang barang teman-teman kita, saya hilang. Ingatkan dia, senang. Itu Allah yang punya. Innalillahi wa inna ilaihi. Nanti Allah ganti, sabar ya Allah ganti lebih bagus. Jadi tenang hidup orang ketika berjumpa dengan dai, dia hubungkan orang dengan Allah. Dia kaitkan hati. Tugas dai ini itu apa? Seperti itu mobil dorong pesawat itu loh. Tahu? Mobil dorong pesawat, itu pesawat itu sampai hari ini belum ada teknologi mundurnya. Harus didorong mundurnya, Pak. Saya pikir kenapa pesawat nggak bisa mundur sendiri ya? Kan bahaya kalau lagi terbang terpencet itu tombol mundur, terbang mundur kacau kan. Tugas dia apa? Mendorong pesawat tadi ke landasan pacu. Nanti kalau sudah berada di landasan pacu dia terbang sendiri. Jadi tugas kita ini apa? Mengaitkan, mengarahkan hati umat kepada Allah. Setelah orang kenal dengan Allah, nanti dia akan terbang dan hidup bersama Allah. Enjoy hidupnya. Ada Allah. Menyebut nama Allah ya tenang hati. Jadi dulu pernah malaikat Jibril alaihissalam, dia bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kenapa engkau memanggil Ibrahim itu kekasihmu? Kenapa Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah? Khalilullah.
kekasih Allah. Maka diperintahkanlah Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, menjelma seperti seorang laki-laki tua. Nabi Ibrahim itu waktu mudanya kaya, punya hewan ternak itu kambing itu 2 bukit kambingnya, ribuan ekor kambingnya. Dan dia hampir semua nabi itu kerjanya itu mengembalakan kambing. Sebelum dia mengurus umat, dia urus kambing dulu. Kambing ini bandel, Pak. Maka kalau pengembala kambing ini udah bisa sabar dengan kambing-kambingnya, insya Allah dia bisa berdakwah nanti. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di satu tempat, dan Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai laki-laki tua tadi di atas sebuah bukit. Angin menerpa menuju arah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam bersenandung menyebut nama Allah. Allah, merdu indah. Pas telinga Nabi Ibrahim mendengarkan nama Allah itu, dia langsung berdiri dan dia mencari-cari seperti seorang kekasih mencari kekasih. Gelisah, lari sana. Di mana suara itu? Terdengar lagi, Allah. Menangis dia. Nampaklah orang tua tadi berlari Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Jibril alaihissalam. Dikatakan, wahai orang tua, apa yang tadi kau ucapkan? Apakah kau menyebut Allah? Iya. Dia duduk langsung bersimpuh di hadapan Jibril. Dikatakan, tolong sebut nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkannya. Apa kata Jibril? Apa yang kau berikan kepadaku sebagai imbalannya? Tuhan, lihat, aku punya 2 bukit kambing. Kau ambil separuhnya untukmu. Sebut nama itu, aku ingin mendengarkan. Maka Jibril pun mulai menyebut nama Allah dengan merdunya. Menangis sejadi-jadinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan, tolong ucapkan nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkannya. Kata Jibril, apa yang kau berikan lagi? Ambil semua kambingmu. Udah semua buatmu. Maka Jibril pun mulai menyebut nama Allah. Dikatakan, please sekali lagi, aku ingin mendengarkan nama itu disebut. Sungguh hatiku ingin mendengarkan nama itu. Kau sudah tidak punya kambing. Dikatakan, jadikan aku budakmu. Aku akan berkhidmat untukmu untuk mengembalakan kambing-kambing itu. Langsung Jibril alaihissalam pun mengatakan, pantas Allah katakan dia Khalil, kekasih Allah. Jadi seorang kekasih itu, dia suka mendengar nama kekasihnya disebut. Dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya. Orang yang pernah jatuh cinta pasti paham akan perkara ini. Saya ingat pertama kali saya jatuh cinta, di kampung saya dulu. Saya mulai remaja, saya jatuh cinta dengan seorang perempuan, tapi nggak jodoh. Subhanallah, itu saya tulis namanya tuh pernah ribuan kali saya tulis di buku nama dia. Kalau saya mau pergi sekolah, Bu, padahal sekolah saya di sana, rumah dia di sana, muter dulu lihat atap rumahnya udah bahagia saya. Kalau lagi jalan-jalan, Pak, jalan tiba-tiba ada beberapa teman-teman sebut nama dia, berhenti saya. Ada apa ini? Kenapa disebut-sebut nama dia? Jadi orang yang mencinta itu dia pasti suka menyebut nama kekasihnya, dia suka mendengarkan nama kekasihnya, dia suka memikirkan kekasihnya, dia suka menulis nama kekasihnya, dia suka membaca surat cinta dari kekasihnya. Sekarang ada WhatsApp, anak-anak muda nggak tahu apa arti surat cinta, tapi ibu-ibu tahu surat cinta. Ya, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Itu disemprot, ditaruh di lipatan baju, ketangkap basah sama bapak saya. Masih kecil pacar-pacaran gimana nih? Memang usia kita muda. Langsung nyanyi saya Iwan Fals. Benar Pak, ketahuan ketangkap basah. Tapi itu surat kemana saya pergi saya bawa. Tiap malam mau tidur dicium. Ya benar. Orang kalau mencintai itu begitu. Dusta hari ini orang yang mengaku mencintai Allah, dia tidak suka menyebut-nyebut nama Allah, dia suka berdakwah, dia nggak suka berzikir, dia nggak suka baca Quran. Surat cinta dari Allah itu segini tebalnya. Mana ada kekasih yang mengirimkan surat kepada kekasihnya setebal itu? Siapa hari ini yang sudah baca Quran? Cuma berapa orang cuma yang pegang Quran? Baca itu Quran. Dan seorang kekasih pasti dia suka bertamu ke rumah kekasihnya. Oh, kalau udah main ke rumah,
Di teras rumahnya udah berbunga-bunga hati. Apalagi dipersilahkan untuk menginap di rumah kekasih. Tidur sini aja. Enggak ngapa-ngapain, nginap kamarnya beda juga, tapi udah bahagia. Bapak-bapak ini kalau saya ajak itikaf di masjid, nggak suka, nggak mau, dusta cintanya. Iya Pak. Ya, orang mukmin tuh dia hatinya pengen di masjid, di rumahnya Allah. Ibu, saya setelah mengenal Islam ini, soal hidayah ini, saya tuh sebetulnya kalau nggak terpaksa tuh nggak mau keluar masjid. Karena tempat yang paling indah di dunia ini ya masjid. Tempat yang paling nikmat di dunia itu ya masjid. Kalaupun saya keluar masjid itu hanya untuk jemput orang masuk ke dalam masjid aja. Kalau saya pulang ke rumah itu pergi namanya. Kemana Bang? Pergi dulu lihat anak istri. Pulangnya kemana? Ke rumah. Yang sudah 40 tahun ke atas umurnya. Kata ulama, jadikan masjid sebagai rumah-rumah kalian. Ibu-ibu kalau punya suami suka di rumah, nanti lama-lama tertular sifat ibu-ibu. Betul Pak, laki-laki ini kalau lama-lama di rumah tertular sifat perempuan. Akhirnya berdebat sama istri warna hordeng rumah. Berdebat bunga ini taruh sini, taruh di sini, ini semua. Berantem, ngambek. Kenapa? Istri saya maunya warna merah, cocoknya biru Ustaz. Oh begitu Pak, udah tua-tua Pak, berantem sama istri gara-gara warna hordeng rumah, beda. Hordeng rumah. Ar-rijal itu di laki-laki itu di luar. Nah, sekarang laki-laki Indonesia ini nggak mau keluar rumah. Akhirnya perempuan yang keluar rumah. Juta-juta perempuan kita yang keluar dari negara kita ini diekspor jadi TKW. Itu sebetulnya teguran buat kita. Mesti laki-laki yang keluar. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, imannya harus dibenarkan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha. Siapa yang mati kata Nabi dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Itu nggak mudah. Nih, gelas ini diisi air, dituang keluar air. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi kecap, dituang keluar kecap. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati juga begitu. 4 saluran hati manusia. Lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, dipikirkan manusia, masuk ke hatinya. Orang yang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Banyak gitu Pak. Bangun tidur fikir dunia, siang ada dunia. Orang ke masjid, dia ke pasar. Mimpinya pun dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Dunia apa? Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Kalau bicara ada Allahnya. Kalau dia puji anaknya cantik, istrinya cantik, dia katakan Masya Allah. Tidak pernah dia lupa mengaitkan dia istri dengan Allah, anaknya dengan Allah. Baik suami, Masya Allah, bang, baik banget hati abang. Dapat nikmat hadza min fadli Rabbi, alhamdulillah. Berjanji jangan katakan, Bu, besok ada pengajian loh. Datang ya ke Masjid Al-Hakim. Kita ketemu on time ya jam 1.30 ya. See you. Bagus ngajak ke pengajian, tapi Allah benci kalimat itu. Kenapa? Karena tidak ada insya Allahnya. Siapa yang menjamin kita hidup sampai besok pagi? Nggak ada. Maka ini tips penting nih. Mulai hari ini semua jamaah pengajian ini, apa nama majelisnya? Majelis 1 siang. Jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan. Insyaallah bisa ya? Nah, contohnya, kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Dialah Allah yang kuasa, satu-satunya yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya orang yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan.
Ya, hanya Allah yang berkuasa. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Jadi kita mudah mengenali orang mukmin itu dari mana? Dari cara dia berbicara. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tak pandai menyebut nama Allah. Paling top dia bilang Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Oh, ibu anaknya cantik ya, udah dari sononya. Apa susahnya bilang sudah dari Allah yang beri cantik? Dia yang maha cantik. Ini cipratan kecantikan dari akhirat ini, nggak ada apa-apanya. Gimana bu? Ya tergantung yang di atas. Apa susahnya bilang tergantung Allah? Paham bu? Insya Allah. Kita duduk atau tidak? Saya mau tanya nih, duduk atau tidak? Aduh, duduk lagi. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Nah, ini masuk ilmu. Ini dah tauhid. Dalam Islam ini salah ngomong itu dosa, bu. Dalam Islam ini salah ngomong dosa. Jangan main-main dengan kata-kata. Ada orang mengucapkan satu kalimat kata Nabi dengan kalimat yang tidak dia sadari dia telah terjatuh ke dalam jurang api neraka yang paling dalam. Dan ada orang asbab kalimat sederhana yang diucapkan Allah telah angkatkan derajat dia setinggi-tinggi di surga. Hati-hati kalimat. Suami bercanda sama istri bilang kata-kata cerai, langsung jatuh talak meskipun guyon. Itu Islam buktinya sangat menghargai kata-kata. Ya. Orang punya hutang sama bapak, kemudian bapak bilang hutang lunasnya, langsung lunas. Di zaman dulu ada orang punya hamba sahaya dikatakan kamu merdeka, merdeka langsung. Nah, kalimat-kalimat ini hati-hati. Maka salah ngomong dalam Islam ini dosa. Sampai di sini dipahami nggak Pak? Jadi untuk menghias kuburan kita nanti gimana caranya? Sempurnakan tauhid iman kita. Yang kedua, sunnah. Nanti di kubur itu malaikat mungkar nakir akan membawa sebuah foto, gambar. Orang yang tak pernah menghidupkan sunnah Nabi nggak akan mengenal orang itu siapa. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita betul-betul memahami, betul-betul mengenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin kita semua akan menangis tersungkur dalam rasa cinta kepada Rasulullah. Tak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku melebihi diri kalian sendiri, melebihi segala-galanya. Rasulullah itu janganlah kita bicara tentang sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Kita bicara sendal Nabi saja. Sendalnya Rasulullah itu Allah lebih cintai daripada arsy-Nya. Sendal Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj naik burak kendaraan surga dengan Jibril alaihissalam. Sampai di satu tempat Jibril turun dan buraknya pun parkir di sana. Apa kata Rasulullah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, aku tunggu di sini. Aku kalau melewati batas ini aku binasa. Engkau jalanlah sendiri. Maka Rasulullah masuk ke dalam singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, di Sidratul Muntaha. Maka Nabi masuk dengan penuh adab sopan santun, lepaskan sendalnya. Apa kata Allah Ta'ala? Terdengar firman Allah kepada Rasulullah, hai kekasihku, pakai sendalmu. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa hendak menerima Taurat di Bukit Tursina, apa kata Allah? Hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Makanya ada para muhibbin, orang-orang pecinta Rasulullah itu di kopiahnya ada sendal Nabi. Cincin saya juga ada gambar sendal Nabi. Mereka nggak ngerti bagaimana kemuliaan sendal itu. Ya. Wajah yang terindah yang pernah Allah ciptakan adalah wajahnya baginda Rasulullah SAW. Maka menangis berdoa, ya Allah hantarkan Nabi ke dalam mimpiku. Ibu pernah lihat orang paling ganteng di dunia enggak? Taruhlah ada orang dulu dideportasi kan dari Arab, Umar Borkan namanya, saking gantengnya. Itu baru cipratan gantengnya Rasulullah. Rasulullah SAW itu wajah yang terindah. Semua yang ada pada tubuh Nabi terbaik. Alis yang terbaik alisnya Rasulullah. Mata yang terbaik adalah matanya Rasulullah. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang-orang pasti tahu Rasulullah pasti baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Subhanallah, terbaik. Darah yang terbaik darahnya Rasulullah SAW. Semua kebaikan Nabi-Nabi. Yusuf itu tampan, tapi tampan Nabi beda dengan tampannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu ganteng ya, ganteng Nabi Yusuf. Berdiri dia beliau, kemudian datang orang ganteng dari benua lain di samping Nabi Yusuf. Itu orang ganteng terlihat jelek karena tampannya nambah wajah Nabi Yusuf. Tapi Rasulullah beda Pak. Saya dengar dari guru saya ini,
Kalau Rasulullah berdiri, saking indahnya nur wajah Rasulullah, datang orang jelek, berdiri samping Nabi, orang jelek ketularan kelihatan ganteng. Betul Pak, ini gantengnya Nabi ini membias, menerangi nur. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Cahayanya yang terang menerangi dunia. Nur ala nur. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Maka orang nggak kenal Nabi. Maka tolong ibu-ibu harap maklum, saya tuh nggak tahu kenapa saya kayak orang gila ini tinggal di Indonesia pakai sorban. Orang Arab Habib pun geleng-geleng deh. Mestinya kita yang pakai kayak gini nih katanya. Ya itulah Habib, anak tuh memulai mengekspresikan rasa cinta tuh begini caranya. Karena dulu waktu saya mengidolakan musisi metal luar negeri, Bu, saya tiru gayanya semua, rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, sepatunya saya tiru, lagunya saya hafal, nama ibunya saya tahu, semuanya saya koleksi, poster seluruh rumah saya tuh muka mereka semua orang-orang yang nggak disunat itu, orang kafir semua. Tapi saya mencintai mereka. Setelah saya mendengar berita tentang Rasulullah SAW, saya katakan, oh, inilah orang yang pantas untuk diidolakan. Saya tanya sama ustaz-ustaz, coba ceritakan sama saya tentang Rasulullah. Dikatakan Nabi pakai sorban. Boleh nggak saya pakai sorban? Silahkan. Pertama saya pakai sorban, teman-teman saya guling-guling ketawa. Guling sakit perut dia ketawa. Apa-apaan sendiri ini? Karena saya itu perubahan, saya itu bukan revolusi. Dari dreadlock rambut saya kayak Bob Marley, kayak Mbah Surip itu. Saya gundulin, langsung pakai sorban. Apalagi Ustaz? Oh, Rasulullah SAW itu pakai cilak semua. Oh ya, saya pakai cilak, boleh. Pakai cilak. Terus apa lagi? Nabi SAW potong kumis, kumis pendek, potong. Jenggot saya sudah ada dari dulu. Tapi dulu niatnya bukan ikut Rasulullah, ikut Metallica. Jenggot. Nabi pakai siwak, dan saya tidak akan keluar rumah kalau nggak ada siwak di kantong saya. Oh, Nabi suka pakai ini, pakai ini. Semua tentang Nabi saya tiru, apa saja. Ya, itu ekspresi cintanya. Kan Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Maka harap maklum, Bu, bolehlah kalau mau diketawain, ketawain aja nggak apa-apa. Sudah kebal. Wow, apalagi saya pertama pakai sorban ini, Pak, langsung WTC meletus tahun 2000 kan? 2001 WTC Osama bin Laden. Maka kenapa saya diludahin, saya diusir-usir di mana-mana, dicaci maki orang waktu itu, Bu, tahun 2000 itu semua. Karena orang betul-betul Islamofobia, benci dengan Islam di Bali. Tahun 2002 meletus bom Bali, Sari Club. Saya tinggal di Bali, dekat bom Bali itu studio saya, lukisan saya. Saya baru mulai pakai sorban, bayangin. Saya bilang, Allah, lepas nggak nih? Cukur jenggot apa enggak nih? Saya bilang, Allah, kapan lagi mau mati syahid nih? Mudah-mudahan dibunuh orang nih. Saya betul-betul doa, ada orang datang bunuh saya, mati, kemudian masuk surga, jumpa Nabi, gara-gara sunnah. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bunuh. Benar, Bu. Datang ketua MUI, nasihati saya di masjid, nah, pakailah baju biasa-biasa aja, kopi biasa. Ini kan baju orang Arab. Tidak harus begini, pakai teluk belango, pakai ini semua. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, saya sebelum merubah penampilan ini, saya sudah berpikir ribuan kali. Saya sudah pikirkan ribuan kali dan saya ambil keputusan. Setelah saya ambil keputusan, saya harus berganti gaya. Saya mau ikut Rasulullah SAW. Dan waktu itu juga saya siap mati. Saya pengen betul-betul. Dan rindu saya dibunuh orang mati dengan gara-gara sunnah ini. Oh, kalau gitu silakan, nggak apa-apa, pergi. Nggak apa-apa. Rasulullah SAW jangan main-main Pak dengan sunnah. Sekecil-kecilnya sunnah Nabi lebih berharga daripada syurga. Kenapa? Karena syurga itu kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Meskipun itu hanya minum tangan kanan. Yang remehkan minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Nggak ada orang Islam minum tangan kiri. Minum itu begini caranya, Bu. Bismillah, lihat airnya, tiupkan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 kali, Bu. Bismillah. Haus, Bu.
Allahu Akbar. Ya. Siap kembali ke sunnah? Jangan remehkan sunnah, jangan hina sunnah. Jangan hina sunnah. Apapun yang Nabi buat itu adalah perintah Allah. Nabi itu bukan dengan nafsunya berkata berbuat. Oh, saya anti poligami. Contoh sekarang lagi tren kan? Bu, ingat Bu, Rasulullah itu poligami. Punya istri, khusus Nabi boleh lebih dari 4, tapi umatnya maksimal 4, nggak boleh banyak-banyak. Ini bapak-bapak ini nggak boleh punya istri banyak, 4 aja boleh. Ada orang mengatakan kemarin terang-terangkan, aku menentang ini, kafir. Bersyahadat ulang, kata guru saya, orang yang anti dengan syariat Islam, anti dengan satu ayat, bahkan jangan satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran dia anti, dia tolak, dia langsung murtad hari itu juga. Dan dia harus bersyahadat ulang. Terus gimana ngomongnya? Ya Allah, saya nggak siap. Tolong jangan ya. Kalau suami saya kawin, saya minta cerai aja. Nggak kuat. Silakan halal. Jadi janda lah. Gitu ya kan. Tapi jangan anti, Bu. Nggak boleh anti. Ya. Dengan apapun yang Nabi buat, nggak boleh anti. Ya. Oh, dalam ini Bapak. Kalau kita bahas-bahas lagi. Kita bahas tentang kehidupan Rasulullah SAW. Indah hidup Nabi. Nabi sekian banyak istri, satu aja yang gadis Aisyah. Itu pun Allah yang menikahkan langsung. Semua janda-janda perang. Kalau Nabi menikahi satu orang, satu kampung masuk Islam. Bukan karena syahwat, bukan karena, tapi atas perintah Allah. Jadi kita jangan sampai ada orang yang membahas tentang pernikahan Nabi. Oh, Nabi ini istri banyak gak suka. Out langsung dari Islam. Hati-hati. Ya. Rasulullah SAW insan kamil, manusia sempurna. Nama yang terbaik adalah namanya Rasulullah SAW. Dan Nabi mengajarkan kita sunnah, syariat-syariat agama yang luar biasa. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Kanan. Salaman tangan kanan. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Semua yang baik-baik dari sebelah kanan. Berpelukan dari sebelah mana? Paham nggak Bu? Berpelukan tuh langsung ke sebelah kanannya teman kita. Saya itu dari guru saya kasih tahu. Satu peluk dia didorong badan saya, right side Sulaiman. Itu indahnya Islam. Ngaduk ini, kalau kita bikin masakan kopi itu putaran tawaf itu. Itu adab, ya bukan masalah berdosa atau tidaknya. Adab. Orang mukmin itu semua apa kebaikan di sebelah kanan. Masuk toilet kaki apa? Keluar? Benar ya, nanti kalau nggak sengaja masuk toilet kaki kanan, mundur lagi istighfar. Ya, mikir ibu, aduh pengajian tadi kiri kanan ya, kiri kanan lupa. Terus ibu masuk dua-duanya, boleh nggak? Jangan, nggak boleh juga. Nah, ya. Jadi hadir dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika orang yang menghidupkan sunnah di dunia, malaikat mungkar nakir datang membawa pictures yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saudaramu Muslim? Kiblatmu di mana? Ka'bah. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti untuk menghias, memperindah kematian kita. Kita persiapkan diri. Itu nggak bisa dihafal-hafal, Bu. Oh, nanti kau bawa aja aku mati buat contekan. Nggak bisa. Karena yang menjawab bukan lisan, yang menjawab bukan organ tubuh zahir, tapi hati. Iman yang menjawab. Nah, kalau kalimah hanya di lisan saja, nanti kita mati, lisan kita habis langsung jadi tanah, ruh kita tak mengenal Allah. Nah, maka pindahkan kalimah itu dari lisan ke dalam hati. Dan ini perlu perjuangan sampai mati. Kok lama kali perjuangannya Bang? Sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja. Ya. Panjang kali angan-angan. Oh, kikir mau mati sampai tua, belum tentu. Saya mau tanya nih, seandainya malaikat maut datang hari ini kepada kita semua dan berteriak, terdengar kita suara teriakan malaikat maut. Hai fulan, fulanah, majlis Sabtu siang. Hari ini hari terakhir ya. Besok pulang. Saya mau tanya, kira-kira ngapain hari ini, Bu? Sholat aja udah mati lagi sholat. Utang bayar nggak Bu hari ini? Udah jangan tunda-tunda, Bu. Banyak orang kalau berhutang itu lunak gigi dia. Pinjam Bang ya, besok bayar ya ini semuanya. Pas ditagih pura-pura gila. Ah, siapa kamu? Siapa kamu? Ada tuh teman saya Pak, ditagih hutang, daftar rumah sakit jiwa dia. Dia daftar rumah sakit jiwa, pura-pura gila nggak mampu bayar.
Hutang itu Nabi, Pak, Bu, tidak mau mensolatkan jenazah sahabat yang mati meninggalkan hutang. Jadi jangan bangga punya kartu kredit. Orang Yahudi tahu hadis ini. Maka dia fikir bagaimana orang Islam itu mati semua masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Dibikinlah kartu kredit. Kita buatlah orang ini berhutang semua. Rumah kredit, mobil kredit, semua kredit hutang. Kita bangga. Saya pertama hijrah itu, saya punya satu kredit. Kartu kredit canggih-canggih. Saya potong-potongnya semua. Nggak ada lagi hutang. Tersiksa kehidupan kita. Nah, maka sempurnakan sebelum kita mati, hadirin mulia. Iman sempurnakan, amal sempurnakan, ikut sunnah. Pak, jangan remehkan Pak, masalah ini dikubur juga ditanya nih. Masalah istinja. Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Nggak main-main. Maka bapak-bapak ini kalau pipisnya masih berdiri Pak, saya khawatir kuburnya bahaya Pak. Number one itu pipis itu jongkok Nabi ajarkan. Yang pasti pakai celana-celana jeans, maaf ya, pakai celana jeans, bawalah kain sarung khusus untuk sholat. Karena kalau orang pakai celana panjang jeans susah jongkoknya. Apalagi yang gendut-gendut kayak saya, susah jongkok. Karena jongkok berdiri nggak bisa. Susah berdiri, tolong. Nah, maka kita nih susah Bu. Siap? Gimana kita? Istinja, masuk toilet, kaki kiri, keluar kanan. Jongkok. Boleh berdiri Pak. Karena kata seorang sahabat, aku pernah melihat Nabi berdiri. Nah, di tempat yang tidak memungkinkan jongkok, tumpukan sampah boleh. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang memungkinkan, kata Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, selama aku hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah sekalipun aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecilnya berdiri, enggak pernah. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, maka penting hari ini kita perbaiki sunnah dalam kehidupan kita. Jangan kaku Pak. Hari ini kadang-kadang orang kan Nabi jongkok katanya. Dia tidak tahu hadis yang berdiri. Nah, bahaya juga Pak. Ada yang fanatik, dia pergi ke mall. Di mall tempat kencingnya berdiri kan? Dilihat tukang pele nggak ada kan, dibayar jongkok. Datang Pak, kenapa jongkok? Sunnah, jangan banyak ngomong. Nah, itu nggak boleh. Insyaallah ya. Jadi jangan kaku, fleksibel. Yang tak memungkinkan jongkok berdiri. Istinja harus bersih. Kalau tak bersih, kena celana kita kena cipratan najis, wudu kita nggak sah, sholat kita nggak sempurna. Ya khusyuk. Ya. Jangan buang air kecil di lubang-lubang semut. Iya Pak. Kadang dicari lubang semut. Bagi kita kencing, tapi bagi semut tsunami Pak. Berapa nyawa yang melayang? Ya kalau sepi lubang semut itu. Kalau semut lagi ngadain pesta pernikahan anaknya, ramai tamu datang, ente kencingin, mati semua. Berapa yang binasa itu? Di sungai, ada orang bertanya di pengajian, di sungai gimana? Kami di kampung ini gak ada toilet Ustaz. Kami buang air kecil di sungai, di batu-batu tuh. Apa jawaban Ustaz? Ternyata kata Ustaznya ada di kitab dibahas. Kalau di sungai itu buang air kecil kita ikut arus supaya cipratannya nggak balik ke kita. Ya. Tapi kalau buang air besar kita membelakangi arus, langsung balik posisi. Supaya apa? Supaya tidak muncul kesedihan di dalam hati. Ya, tidak muncul penyesalan. Coba Bapak bayangkan kalau kita lihat hanyut dia, kan sedih. Ya Allah, itu kan nasi padang kenapa jadi kuning gitu? Biar yang lalu biarlah berlalu, nggak usah dilihat. Balik lagi. Ini sempurna agama kita Pak, sempurna. Cara itu 1, 2 aja diajarkan sempurna. Nggak ada agama yang mengajarkan itu Pak, selain Islam. Ya. Orang bule kayaknya bersih Pak. Saya pernah lihat di advertise iklan di TV orang luar negeri. Saya lagi luar negeri kan.
Ada perempuan laki-laki berjemur di pantai, kelihatan di iklan di TV itu. Iklan apa ini? Kan? Tiba-tiba ada lalat datang, hinggap di bokongnya orang itu, terus diusir, terus terbalik, hinggap. Tahu-tahu datang satu orang kasih tisu untuk cebok yang terbaik. Orang tuh cara ceboknya nggak tahu. Nah, Islam mengajarkan. Ini makanya kalau kita keluar negeri kan tidak ada air tuh di toiletnya tuh, harus bawa aqua sendiri. Nauzubillah min zalik. Nah, bersih, suci daripada hal najis. Ini yang ajarkan. Maka bukti Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan, maka orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Proof Islam ini agama yang bersih, nggak boleh bau, nggak boleh jorok. Siapa ya? Jadi menghias kematian kita dengan cara apa? Sempurnakan iman, tauhid, hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang lain-lain nanti di mahsyar, nanti dihisab. Pertama sholat, baik semuanya. Tapi kalau buruk sholat, buruk semuanya. Oh, saya sholat, saya bapak-bapak ada yang banyak beralasan saya sholat di rumah sama istri. Ada hadis Nabi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar, ada yang belum dengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mau bakar rumah. Saya dengar hadis itu, Bang. Pertama hijrah itu, langsung saya doa, ya Allah. Masih gondrong, betul masih metal, Pak. Marah Nabi ini. Nah, saya doa, wallahi demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan pernah sekalipun meninggalkan 5 waktu berjamaah di masjid dengan sengaja sampai mati. Itu sumpah saya, Bu. Ya Allah, kalau Engkau melihat aku sengaja meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid dengan azan lalu aku tak ke masjid, matikan aku. Ekstrim gak, Pak? Tapi alhamdulillah sebab sumpah itu sekarang udah berjalan hampir 19 tahun. Seingat saya belum pernah sekalipun saya nggak sholat di masjid 5 waktu. Padahal di Bali dulu 13 tahun di Bali waktu itu saya tak dengar azan. Tapi yang mendengar bukan kuping ini tapi hati. Orang kalau hatinya tuli, masjid samping rumah dia nggak pernah datang. Diskotik di kota dia datang. Ada teman saya tuh, masjid samping rumah dia nggak datang, diskotik datang nih di kota. Saya bilang, Bang, ente pikir di kubur bisa minta tolong sama DJ? Di dunia boleh minta tolong, ampun DJ kan? Di kubur nggak bisa. Ini yang keras ketawanya kayak pernah minta ampun sama DJ nih. Di kubur kita perlu Allah. Maka banyak orang itu tidak pernah ke masjid. Bu, Pak, sekali-kalinya ke masjid kurang ajar, sholat depan imam. Sholat yang pertama. Maka saya kalau ke teman-teman akrab saya datang, Bang, ke masjid ya, Bang. Banyak alasannya. Bang, ente mau ke masjid sendiri apa mau dianterin? Oh, itu jangan nakutin ya, dianterin nih. Salat perbaiki. Ibu-ibu silakan ke masjid, nggak boleh dilarang, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Kalau udah terlalu banyak bapak-bapak, ibu-ibu ngalah aja lah. Oh, rame masjid bapak-bapak, baik ke masjid yuk. Itu lah salah niat lagi, nggak boleh. Ibu-ibu ini auratnya banyak. Ya. Makanya kalau kita bilang amin, ibu-ibu dalam hati aja. Nggak usah ikut-ikutan amin. Kalau ibu-ibu ikut amin, Bu, saya khawatir ini imam dengar hilang hafalannya. Siapa itu? Datang juga dia rupanya. Langsung dibagus-bagusin bacaannya imamnya. Bisa lupa rakaat dia berapa kan. Maka suara pun bisa jadi aurat. Nah, maka kalau udah terlalu banyak bapak-bapak, ibu-ibu ngalah aja. Suruh suami ke masjid, pahala suami mengalir otomatis 100% ke buku catat amal istri. Sungguh malang seorang wanita punya suami tak pandai beramal. Malang niang nasibnya. Ibu-ibu punya suami saya sholat tapi di rumah. Sholat subuh di mana? Di rumah. Isya di mana? Di rumah. Nabi katakan munafik. 2 waktu sholat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat berat bagi orang munafik, subuh dan isya berjamaah di masjid. Seandainya mereka tahu fadilah sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, pasti mereka akan merangkak-rangkak datang ke masjid. Ya, ibu kalau punya suami sholat subuh dan isya di rumah, Bu, menangislah.
Aku hidup sama orang munafik. Munafik ini bahaya, mulutnya Islam, hatinya kafir. Munafik ini kepala muka dua. Depan kita baik-baik, belakang kita ditipu gitu. Insyaallah Pak ya, kita laki-laki satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah mengurus dosa. Oh ya, doakan saya bikin satu project nasyid baru, judul lagunya Ayo Sholat di Masjid. Saya libatkan semua vokalis-vokalis. Insyaallah nanti yang sudah take vokal itu ada Ahmad Dhani, Bang Fadli Padi, kita juga ajak Bang Pasha Ungu, mudah-mudahan dia bisa, Bang Virgon. Jadi vokalis top saya suruh semua dakwahkan pentingnya sholat di masjid. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda mendengar artis-artis idolanya sholat di masjid, mereka sholat di masjid. Ya. Apa Apa susahnya sholat di masjid bersama-sama dan berjamaah. Nanti ada lagunya, dengar ya. Yang penting pasang RBT-nya. Subhanallah. Biar kita dakwah. Kadang-kadang ini perlu kita gunakan semua potensi ini, media yang ada untuk menyiarkan agama. Jangan ditinggalkan. Maka saya sedih kadang-kadang ada artis dapat hidayah kemudian ditinggalkan dunianya dia. Kenapa? Kita bukan abid. Kita bukan harus jadi orang saleh. Kita mesti, kata Habib Rizik, kita mesti jadi muslih. Sini dia sampaikan itu. Bukan sekedar soleh. Orang soleh itu dia zikir-zikir baik-baik, orang kafir biarin aja, maksiat biarin aja, orang mabuk biarin aja, udah biarin aja, penting kita zikir, hormati mereka. Itu soleh. Muslih, datangi, perbaiki. Ya, wah muslih ini biasa banyak musuhnya. Ya, kalau Bapak mau aman-aman aja zikir-zikir di masjid, Pak. Ya, enggak usah berjuang. Tapi kalau orang udah ingin perbaikan, memperbaiki keadaan baik rumah tangganya, baik rumah lingkungannya, negaranya, maka dia akan punya musuh. Siapa orang yang tidak ingin perbaikan itu ada. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki salat, ilmu ditambah. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan merasa sudah, oh aku udah pinter. Aku tamatan Al-Azhar, aku tamatan Mesir, aku tamatan Makkah, Madinah, aku alim. Orang yang merasa berilmu, orang yang sombong dengan ilmunya nanti kumpul dengan iblis di neraka. Hari ini banyak orang membuli saya, kata dia itu tamatan mana sih dakwah-dakwah nih? Saya bilang, saya tamatan kafe, dia jalan-jalan. Saya tidak ada tempat belajar tetap, tapi tetap belajar. Ya, nggak ada LCMA namanya dia. Saya bilang kau tulis saja lah LCMA. Saya diundang orang bu pengajian, Pak, Bang, apa gelarnya Bang? Saya bilang tulis dari Sulaiman LCMA. Nggak boleh sembarangan dia Bang. Abang mau tamatan mana? LC itu maksudnya langsung ceramah. Itu aja ribet kan. Orang gelar manusia juga yang ngasih. Mati ntar lagi orang yang ngasih gelar ntar lagi juga mati. Kok bangga sekali dengan gelar pemberian manusia. Terus kalau MA apa Bang? Motivator akhirat. Jadi orang tanya dia itu apa gelar? LCMA dia itu, jangan sembarangan gitu. Langsung ceramah. Motivator akhirat. LC itu lulusan Cibubur Bang. Jadi nggak usah condet. Boleh itu banyak kepanjangannya itu boleh. Jadi ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Tawaduklah, tawaduklah. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan sombong. Siapa orang tawaduk? Orang yang keluar dari rumahnya, dia menganggap orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Dia ketemu orang tua, nih ayah saya ini lebih baik dari saya, nih paman saya ini lebih baik dari saya, nih abang saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau dia lihat anak-anak muda yang lebih kecil, nih adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Kalau dia lihat orang kaya, dia katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Kok bisa orang kaya lebih baik dari kamu? Iya. Kenapa? Karena amalnya banyak, pahalanya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, sudah bangun masjid, bangun pesantren, orang yatim dibantu. Haji tiap tahun berangkatnya orang umroh, ratusan orang diberangkati umroh. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau lihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Tak banyak hisab ibu itu di akhirat. Pasti dia lebih dulu masuk surga dari saya. Lihat orang kafir, orang kafir itu lebih baik dari saya. Kok bisa? Ya kalau sebentar lagi dia dapat hidayah, seperti bayi baru lahir dia. Sementara kita ini Pak, pahala kita yang sedikit belum tentu lagi diterima.
Lihat anjing, seorang wali lihat anjing, terbesit di hati dia lebih baik dari anjing. Kemudian dia sadar, anjing ini mati habis masalahnya, sementara saya mati panjang lagi hisabnya. Anjing ini lebih baik dari saya. Kalau saya mati dengan iman, saya lebih baik dari dia. Tapi kalau tidak, anjingnya lebih baik dari saya. Jangan sombong gue ya, Pak. Tidak boleh sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Kita berasal dari setetes air yang hina, gak lama lagi jadi bangkai. Ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Manusia ini gak ada harganya. Jasad kita gak ada harganya. Yang berharganya iman dan amal saleh, takwa. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akhlak ini ada pada diri kita, maka muncullah keikhlasan. Orang ikhlas dipuji gak senang hati, dibuli gak sakit hati. Dia gak peduli dengan perkataan orang. Apa kata orang bagi dia gak ada masalah. Sama saja, santai saja. Pujian orang tidak akan membuat kita mulia, hinaan orang tidak akan membuat kita hina. Yang penting itu penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Apa artinya seluruh dunia menyanjung kita, mengatakan kita orang baik, tapi Allah katakan tidak, gimana? Terserah, kamu bilang apa terserah. Yang penting apa kata Allah, la ilaha illallah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin betul, sadar betul, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sementara, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Coba bayangkan, 1,5 jam aja. Kemarin kita masih kecil-kecil, ingat nggak Pak? Waktu main-main, waktu TK, ibu kita nganterin ke sekolah TK, masih ingat nggak? Terus mau pulang, ibu kita pulang, kita nangis kejar ibu. Pengen pulang juga. Diajarin cara masang tali sepatu. Saya masih ingat semua. Ketika mama saya itu saya pernah sekolah, sekarang saya udah punya anak, hampir lagi punya cucu sekarang. Dan saya udah tua loh. Sudah 2 menantu saya. Udah tua kan, tapi awet muda. Iya betul. Doakan panjang umur Bu ya, karena saya rasa-rasa ini nggak lama lagi nih Bu. Iya, betul. Nggak lama lagi, nggak mungkin nggak sampai 100 tahun lagi lah. Dunia ini nggak lama, sebentar saja. Ya. Doakan juga Ustadz kita, guru kita Ustadz Arif bin Ilham. Beliau orang baik Bu. Wallahi Bu, saya banyak menangis, saya banyak melihat keindahan hati beliau. Saya dari belum apa-apa, belum ada orang kenal saya dulu Bu. Dia panggil saya ke tempat azikra, dia muliakan saya, dia ta'azim, dia abang sayang, abang. Tidak ada hasad sedikit pun kepada orang lain di hatinya dia. Itu Ustadz Arif bin Ilham. Nggak ada hasad. Banyak maaf kadang-kadang pendakwah-pendakwah ini benci kepada pendakwah lain. Orang yang memusuhi dia, memfitnah dia, dia undang ke azikra. Semua diundang. Orang yang memfitnah, mengatakan dia sesat dan sebagainya, diundang. Abang, lihat tuh, buktinya dia orang baik, 2 calon presiden datang memuliakan dia. Saya kalau saya Bu sakit, mungkin 1 orang calonnya kalau mau datang di bosnya. Yang satu lagi mati dari sendiri, cepat mati dia. Jauh kita Pak hati. Doakan beliau. Beliau nggak tersiksa dengan sakitnya. Ibu tahu pertama beliau sakit kemo ke Malaysia, istrinya pun nggak dikasih tahu kalau beliau sakit kanker stadium 4. Nggak seorang, beliau sebetulnya nggak pengen 1 orang jamaah pun tahu beliau sakit. Nggak pengen. Inilah iman. Kita nggak mengerti nikmat apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit. Nggak tahu kita. Sehingga istri memohon, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah supaya minta sembuh. Kata Nabi, tidak. Karena bagi orang beriman, sakit pun nikmat. Dalam api nikmat tadi Nabi Ibrahim ya. Bilal ditanya, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Ketika aku disiksa, dicambuk siang dan malam di atas padang pasir, dikasih batu sebesar onta di dalam kerbau di dadanya dia. Itu saat ternikmat dalam kehidupan Bilal. Jadi orang mukmin itu, ibu mesti pahami ya, orang kalau ada iman, apapun keadaan hidupnya dia pasti bahagia. Kalau hari ini kita gelisah, ada yang galau di sini, ada yang nggak tenang hati di sini, saya yakin hubungan dia sedang rusak dengan Allah.
Kita punya masalah, Bu, Pak. Semua kita pasti punya masalah. Orang kaya bermasalah dengan kekayaannya. Orang miskin bermasalah dengan kemiskinannya. Orang yang ngutangin orang bermasalah, orang nggak mau bayar utang, gelisah dia. Orang yang berhutang pun musola bermasalah, gimana cara bayar utang? Semua orang punya masalah di dunia ini. Ya. Seringan apapun masalah kita, nih ringan nih, Bu. Ya. Tisu ini berapa sih beratnya coba? Nih, tisu. Ini tisu, kalau kita tahan terus, seperti ini, kira-kira 1 jam kuat nggak? Ini bisa stroke gitu. Maka seringan apapun membawa masalah kita, letakkan, serahkan kepada Allah. Maka orang mukmin dibeban di pundaknya tidak ada lagi beban. Tak ada satupun yang membuat dia gelisah. Justru semakin besar ombak, kata Nabi Ibrahim AS ketika api mulai membesar, kemudian datang lagi utusan Namrud mengatakan, "Hai Ibrahim, anggukkan kepalamu, kamu selamat dari api." Apa jawaban Nabi Ibrahim? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku. Semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Maka semakin besar masalah yang menghantam kehidupan kita, Pak, semakin nikmat kita bermanja-manja dengan Allah. Karena Allah tuh pengen kita menangis merengek, ya Allah, ya Allah. Allah suka mendengar rengekan itu. Kita kalau dengar pengamen, Bu, bagus lagunya, merdu suaranya dia, nggak langsung dikasih duit, suruh nyanyi dulu 10 lagu lagi. Tapi kalau cempreng fales, belum satu baru langsung cepat pergi, udah selesai. Jadi kalau kita berdoa minta sama Allah nggak selesai, nggak dikasih sama Allah, itu berarti Allah suka mendengar rintihan kita, Allah suka mendengarkan rengekan kita. Maka pemain selancar profesional itu, pemain surfing itu, semakin besar ombak semakin nikmat dia rasa. Dia pergi ke Hawaii, dia pergi ke Mentawai, ke Nias, ke Banyuwangi sana, Jilen sana, Gerajagan lain, untuk mencari ombak besar. Kalau kita tanya gimana rasa bermain di ombak itu, semakin besar ombak semakin nikmat terasa berselancar. Ya, maka hadirin sekalian, perbaiki iman. Semoga Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan Islam, amin, dan dimatikan dalam keadaan Islam. Itu saja dari saya. Ntar lagi kita persiapan buat sholat asar. Apa yang saya sampaikan tak sempurna memang, ya. Karena memang segala keterbatasan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.